Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita telah belajar tentang UKBM 2. Nah, sekarang waktunya adalah belajar tentang UKBM 3. Di sini materinya adalah matriks, dan yang akan kita pelajari di sini langsung yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Ya, materi kali ini cukup mudah, tapi kita nanti akan banyak menghafal tentang istilah-istilah dalam materi matriks kali ini. Nah, di sini kita lihat untuk kegiatan belajar 1 ya. Jadi matriks di sini tulisannya seperti ini, bacanya itu jangan metrik tapi MA ya, bukan ME. Jadi matriks. Nah, matriks di sini mempunyai pengertian bahwa matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut diletakkan dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku yang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada contoh masalah ya. Diketahui data ketidakhadiran siswa di kelas 11 IPA 7 sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel yang atas ini disebut dengan judul baris, kemudian yang di sini dinamakan dengan judul kolom. Nah, penyelesaiannya istilahnya kalau kita buat matriks pada tabel yang tadi, yaitu jika dari daftar di atas judul kolom dan baris dihilangkan. Jadi judul-judulnya tadi, judul kolom maupun judul baris itu dihilangkan. Kemudian susunan lambang bilangan itu diberi kurung biasa maupun kurung siku. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. Kemudian dia cara bacanya adalah mulai dari kiri ke kanan, kemudian bawahnya kiri ke kanan, kemudian bawahnya kiri ke kanan. Jadi bacanya adalah 1, 2, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 1. Untuk yang kurung siku sama, karena sama-sama disebut dengan matriks. Nah, kemudian untuk penyebutan dan cara baca, jadi semisal ini ada A. Nah, A di sini adalah sebutannya adalah matriks A ya. Jadi matriks A sama dengan, kemudian cara bacanya kayak yang tadi 1, 2, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 1. Nah, di sini untuk menuliskan matriks kita biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ketika ada semisal ini adalah A sama dengan, nah ini nggak bisa dibaca dengan A sama dengan, tapi matriks A sama dengan, harus ada matriksnya. Nah, kemudian untuk menyebut yang mana baris, kemudian yang mana kolom. Baris itu nunjuknya itu di garis. Jadi seret ini baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian kolom yang mana? Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi seperti itu cara penyebutannya. Nah, kemudian yang berikutnya, istilah dalam matriks itu ada yang namanya elemen ya, elemen matriks. Elemen matriks itu apa? Itu adalah angka atau bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi 1 ini merupakan elemen, 2 merupakan elemen, 0, 3, dan seterusnya. Jadi semua yang ada di dalam ini adalah namanya elemen. Nah, kemudian ketika nanti ada
soal atau ada pertanyaan, elemen matriks A22 misal kayak ini ya, A22 ini artinya adalah elemen yang ada di baris kedua kemudian ada di kolom kedua. Jadi dalam penyebutan nanti urutannya adalah A ini elemennya ya, elemennya, kemudian satu di sini adalah baris satu yang belakang ini adalah kolom. Jadi urutannya adalah baris dan kolom, baris duluan, kolom terakhir. Kemudian kalau kita menyebut ini adalah elemen dari baris ke 1 dan kolom ke 2 dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada soal elemen matriks dari elemen matriks 3 berarti dia nanti yang ada di baris ketiga dan kolom ketiga. Jadi cara menuliskannya seperti itu, cara mencarinya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada masalah lagi di sini. Amati 4 matriks berikut. Jadi ada matriks B, matriks C, matriks N, dan matriks M. Nah, di sini perintahnya adalah tentukan ordo dari setiap matriks yang ada. Nah, ordo itu apa kira-kira? Nah, ini istilah baru juga. Jadi yang harus kita pahami, ordo suatu matriks itu ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Jika kita misalkan banyaknya baris adalah M dan banyaknya kolom itu adalah N, maka ordo suatu matriks itu dapat dituliskan M kali N. Jadi ordo itu adalah baris kali kolom. Oke, kita lihat matriks B. Di sini kira-kira ada berapa baris dan berapa kolom? Nah, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka bisa ditulis bahwa ordo matriks B itu adalah 3 dikali 2. Kemudian contoh yang lain, yaitu matriks C. Matriks C ini berapa baris dan berapa kolom? Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Maka ordo dari matriks C adalah 1 dikali 3. Kemudian untuk N, ordonya adalah 2 dikali 2. Untuk yang M, kira-kira berapa? 3 kali 3. Jadi ini yang disebut dengan ordo. Nah, kemudian tugas kalian, tugas di sini tidak usah dikumpulin, cukup kalian belajar sendiri di rumah, yaitu mencari jenis-jenis matriks, pengertiannya ya. Jadi pengertian dari jenis-jenis matriks. Yang pertama, kalian harus tahu yang namanya matriks baris, kemudian matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks segitiga, matriks diagonal, dan matriks identitas. Kemudian tugas yang berikutnya adalah memahami yang namanya kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriks itu yang seperti apa? Silahkan kalian pelajari. Ini tugasnya kalian mencari arti atau pemahaman tentang matriks-matriks yang ada di bawah ini dan kemudian tentang kesamaan matriks. Kemudian kegiatan belajar 1 sudah, maka kita akan berlanjut di kegiatan belajar 2. Di sini di kegiatan belajar 2 kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Konsep dasarnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan biasa, namun dalam bentuk matriks. Di sini ada ada permasalahan. Ada 3 anak dengan nilai bahasa Inggris dan matematika. Kemudian ada penilaiannya di sini adalah penilaian pilihan ganda dan satunya adalah
penilaian uraian singkat. Nah, di sini kalau seandainya dijumlahkan antara nilai pilihan ganda dan uraian singkat, maka untuk memudahkan kita itu menggunakan matriks. Kalau ditulis dalam matriks seperti ini ya, 50 45 47 35 40 40, kemudian ditambah 40 45 45 40 50 45, maka hasilnya adalah 90 90 92 80 80 85. Nah, hasilnya ini dari mana? Yaitu dengan menjumlahkan. Jadi kalau di sini adalah elemennya itu di baris 1 kolom 1, maka harus dijumlahkan dengan yang baris 1 dan kolom 1 juga. Maka 50 ditambah 40 90. Kemudian yang seterusnya sama. Jadi kalau baris 1 kolom 2, ini yang ini 45 sama 45 90 ya. Kemudian 47 ditambah 45 35 ditambah 40 40 ditambah 50, kemudian 40 ditambah 45. Jadi caranya seperti itu. Untuk penjumlahan pun juga sama dengan pengurangan. Jadi tandanya penjumlahan seperti ini, jadi kalau pengurangan nanti ya tanda kurang. Caranya sama persis. Kemudian ada soal yang lain, kira-kira kedua matriks ini bisa dijumlahkan atau tidak? Jawabannya apa? Jawabannya tidak dapat dijumlahkan. Nah, kira-kira kenapa? Ya, kita lihat yang atas ya. Kita lihat yang atas, kenapa kok bisa dijumlahkan? Kemudian kenapa yang bawah kok tidak bisa dijumlahkan? Nah, kira-kira yang mempengaruhi apa? Ya, karena ordonya tidak sama. Di sini kenapa bisa? Karena ordonya adalah 2 dikali 3, yang di sini sama 2 dikali 3. Kemudian soal yang ini 2 dikali 3, dan yang ini adalah 3 dikali 2 ya, beda ya antara ordo yang satu adalah 2 dikali 3 dan yang satunya adalah 3 dikali 2, maka tidak bisa dijumlahkan. Sama pun juga nggak bisa untuk dikurangkan. Jadi sehingga kesimpulannya adalah jika matriks dengan ordo yang sama, maka dia akan bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Kemudian kalau ordonya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Nah, kemudian tugas lagi. Ini kalau sudah ada tugas berarti akhir dari kegiatan belajar 2 ya. Jadi kalau ada tugas di sini untuk kalian adalah latihan soal secara mandiri dengan mencari di semua literatur. Jadi boleh kalian mengisi UKBM kalian, kemudian boleh membaca buku penunjang, kemudian mencari di internet contoh-contoh bagaimana cara menjumlahkan, mengkurangkan, kemudian memahami lagi tentang istilah-istilah di dalam matriks. Kemudian di sini kalian nggak ada tugas untuk dikirim di e-learning, cukup belajar mandiri ya, cukup belajar mandiri, baca-baca, baca literatur, baca internet dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu ini nggak ada tugas, istilahnya tugas yang dikumpulkan di e-learning, tapi tugasnya adalah membaca, kemudian mencari-cari sendiri, gitu ya. Kemudian pertemuan ke depan kita akan belajar tentang UKBM 3, KB 3 dan 4 kita selesaikan. Kemudian minggu depannya kita tes formatif lagi, gitu ya. Jadi untuk nanti materi UKBM 4 dan 5 agar nutut. Mungkin itu saja dari Pak Dio. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui
WA. Sekian dari Pak Dio. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.